Oke, selamat pagi Planter Indonesia. Kali ini kita di satu kawasan kebun ya di Provinsi Lampung. Kita punya step by step dari langkah satu sampai finalisasi untuk kita coba membangunkan kebun yang selama ini tidur. Kawasan HGU yang selama ini tidak digunakan karena berkali-kali masalahnya itu dua aja. Faktor utamanya air. Tapi ada dua masalah, yang pertama kebanjiran, yang kedua kebakaran. Jadi dari situ kita punya step awal itu namanya cluster areal sama normalisasi sungai alam. Ya, jadi kita nggak mengira bahwasanya bisa secepat ini progresnya dan efeknya itu bisa luar biasa banget. Artinya kalau kita bicara masalah faktor-faktor pendukung ataupun hal-hal yang mengenai data-data water management, kemudian historis water management dan lain-lain, itu memang sangat penting dan wajib ya, perlu sekali untuk menetapkan satu kebijakan ataupun plan ya. Cuman begitulah yang saya bilang pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Yang paling penting kalau kita bergerak di satu bidang pengelolaan air ataupun land preparation, itu adalah pengalaman. Ya, nggak ada orang yang langsung bisa, itu nggak ada orang yang langsung benar, itu nggak ada. Nah, dari pengalaman kita yang selama ini kita jalani, pertama sekali kita lakukan adalah pemetaan ya. Pemetaan kita konvensional, masih nggak banyak juga hal-hal pendukung ya. Kita simple aja. Kita datang sendiri bareng sama orang kebun, kemudian secara umum kita lihat arealnya, sampel, spot-spot area, kemudian kita nggak pernah lepas tuh dari peta apa ya, peta dunia ya, Google ya. Di Google Map kita bisa lihat struktur atau pola sungai, kemudian kita bisa lihat juga didukung dengan survei kita ke lapangan, kita bisa mengidentifikasi lahan. Kemudian step pertama yang kita lakukan adalah ini. Ini kegiatan normalisasi sungai sekaligus cluster areal ya. Jadi di sini sungai kita normalisasi. Kemudian kita buat setengah meter bahu tanggul, kemudian kita buat tanggul. Ini tingginya sekitar 2 meter, lebar tanggul bawah ini sekitar 4 meter, lebar atas 2 meter. Nah, ini nanti sebelah sininya juga akan kita servis ya, apakah nanti bentuknya akan paret di dalam ataupun akan kita buat, yang penting air itu bisa mengalir. Ini nanti ya, kita lihat ini sebenarnya sudah sangat-sangat besar pengaruhnya. Kita lihat nih aliran sungai ya. Aliran sungai ya. Ini langsung sungai besar ya. Langsung sungai besar. Jadi kalau kita lihat dari debitnya, kemudian ini kita bisa lihat dari, kita belum pasang rambu air ya, tapi kita sudah melihat arah ini yang putih-putih ya, yang putih-putih ini. Itu sebenarnya awalnya enggak seperti itu. Jadi artinya batasan air itu di batas antara putih sama hitam. Jadi sudah sekitar air surut itu udah sekitaran 40 cm lah. Itu lebih ke dalam, lebih ke bawah lagi. Artinya pada saat air surut itu potensi untuk buang air nanti yang lokasinya di dalam kebun ini akan semakin besar. Jadi kebun kita ini ada di sebelah sini ya. Kebun kita ada sebelah sini. Nah, ini sebenarnya kebun kita juga, yang sebelah sini kebun kita juga. Jadi nanti kita normalisasi kanan kiri. Jadi potensi pembuangan air itu akan sangat besar. Nah, begitu juga nanti pada saat air pasang, ini kita pasang nanti bangunan air untuk mengontrol air. Ini potensi air masuk itu juga besar gitu. Jadi artinya kalau kita kelola water management ini adalah jalan airnya. Jalan airnya ya. Oke. Jalan airnya yang paling utama ya. Nah, ini ada kawan-kawan kita juga yang bantu. Nah, jadi mungkin untuk sementara kita sampai di sini dulu. Nanti di step kedua, ketiga, dan sampai finally kita akan ketemu lagi. Oke ya, buat yang para
suhu water management, yang rajin ngumpulin data dan historis. Oke, semangat terus ya. Tapi tetap yang pertama itu adalah pengalaman, karena pengalaman itu akan membawa kita ke langkah pertama yang akan kita lakukan itu yang benar seperti apa. Oke, terima kasih. Salam Planter Indonesia.